menolak lupa. Ada yang kenal dengan tokoh ini? Untuk para polisi atau keluarga polisi, wajah ini mungkin tidak asing lagi. Tapi sayangnya, tokoh yang satu ini ternyata tidak awam bagi kebanyakan orang, khususnya di kaum milenial. Siapakah beliau? Beliau adalah Sugeng Imam Santoso, seorang tokoh besar kepolisian Republik Indonesia. Sugeng pernah menjabat sebagai Kapolri kelima yang dilantik pada 5 Mei 1968 lalu. Namanya diabadikan sebagai nama rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Bayangkara Sugeng Imam Santoso yang berada di Mamuju. Sebelum menjadi Kapolri, dirinya juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Negara Republik Indonesia pada zaman Presiden Soekarno. Apa yang nama beliau menjadi besar, terus dikenang bahkan menjadi panutan para anggota polisi Republik Indonesia. Sosok yang satu ini sangat terkenal akan keberaniannya, kejujurannya, dan kesederhanaannya. Bahkan almarhum Gus Dur pernah berkomentar, kalau di Indonesia hanya ada 3 polisi jujur, yaitu polisi tidur, patung polisi, dan Sugeng. Komentar jenaka itu menggambarkan sangat luar biasanya jenderal yang satu ini. Di masa jabatannya sebagai Kapolri, Jenderal Sugeng melakukan pembenahan di berbagai bidang, salah satunya struktur organisasi di Mabes Polri. Di bawah beliau, struktur yang baru lebih terlihat dinamis dan komunikatif. Jika pada zaman Orde Baru sangat akrab di telinga kita istilah hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, itu tidak berlaku ketika Jenderal Sugeng memimpin kepolisian Republik Indonesia. Siapapun pelaku kejahatannya tidak akan berkutik dan akan diproses sebagaimana mestinya. Namun sikap bersih, jujur, dan berani inilah yang membuat Jenderal kelahiran Pekalongan 14 Oktober 1921 tidak disukai beberapa pihak. Jenderal Sugeng harus melepas jabatan Kapolri lebih cepat karena jabatannya dicopot di tengah jalan pada 2 Oktober 1971. Selama karirnya, Jenderal Sugeng pernah mengungkap dan menangani kasus-kasus yang terkait orang-orang penting di Indonesia. Yang paling dikenal adalah kasus Sum Kuning. Kasus Sum Kuning adalah kasus tindak kriminal pemerkosaan terhadap seorang penjual telur bernama Sumarijem. Pada tanggal 21 September 1970, Mbak Sum diseret paksa oleh sejumlah pria ke dalam sebuah mobil, kemudian dibius. Kemudian Mbak Sum diperkosa di sekitar wilayah Klaten secara bergilir. Puas melampiaskan nafsu birahi, sejumlah pria ini langsung menelantarkan Mbak Sum di pinggir jalan. Mbak Sum pun melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Namun setelah pelaporannya tersebut, Mbak Sum justru diserang balik oleh pihak penguasa. Tidak lama kemudian, malah wanita 18 tahun ini yang dijadikan tersangka dengan tuduhan memberikan laporan palsu. Ketika wartawan mulai memberitakan kasus tersebut, muncul tudingan yang menyebutkan bahwa Mbak Sum adalah anggota Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani, yaitu kelompok organisasi di bawah naungan PKI. Ya, lagi-lagi sebuah stigma yang biasa pada zaman Orde Baru. Untuk menghilangkan simpatik masyarakat, maka si target harus dikaitkan dengan hal-hal yang berbau dengan PKI. Selang beberapa lama, polisi mempublikasikan pelaku pemerkosaan Mbak Sum, yaitu seorang pria yang bernama Trimo. Pekerjaannya sebagai penjual bakso. Tapi Trimo ini bersikukuh bahwa ia bukanlah pelakunya, dan Mbak Sum pun yakin bahwa bukan Trimo yang memperkosanya. Ternyata selama di tahanan, Mbak Sum mendapat penganiayaan dan dipaksa mengakui kalau pelaku pemerkosaannya adalah Trimo. Begitupun dengan Mas Trimo, ia mengalami hal yang serupa. Ia dipaksa mengaku